Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan keluarga yang ketujuh dan juga kedelapan, yaitu tahap perkembangan keluarga usia pertengahan atau madya, dewasa madya, hingga usia lansia, begitu. Jadi saya gabungkan karena memang itu saling berkaitan satu sama lain. Oke. Nah, tahap perkembangan keluarga orang tua usia pertengahan atau dewasa madya itu juga disebut middle age family, emptiness to retirement. Jadi itu adalah tahap ketujuh dari 8 tahap perkembangan keluarga menurut Duval dan Miller. Nah, dimulai sejak kapan nih usia pertengahan hingga lansia ini? Dimulai sejak anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir hingga usia pensiun atau kematian pasangan. Jadi, bukan anak pertama lagi ukurannya. Kalau sebelum-sebelumnya, tahap-tahap sebelumnya adalah ukurannya adalah anak pertama. Tapi yang ini adalah ukurannya adalah anak terakhir. Ketika anak terakhir itu sudah benar-benar meninggalkan rumah dan berakhir hingga usia pensiun atau kematian pasangan begitu. Nah, pengaturan tempat tinggal. Jadi di negara berkembang seperti Indonesia, lansia itu biasanya tinggal dengan anak yang sudah dewasa, usia pertengahan dan cucunya gitu. Biasanya kayak gitu. Dalam sebuah keluarga yang multi generasi atau extended family. Sebaliknya, di negara-negara maju seperti di Amerika, Singapura, tempat utama lansia itu tergantung pada pasangan hidupnya. Jadi pasangan hidupnya di mana, dia di situ, begitu. Itu menurut Papalia. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi lansia di negara maju itu mereka ingin bisa mandiri. Contohnya, hidup sendiri bagi lansia di negara maju tidak selalu menunjukkan kurangnya kohesi dan dukungan keluarga. Jadi dia bukan merasa dibuang sama anggota keluarganya, sama anak-anaknya, tapi dia ingin mandiri gitu. Beda dengan di tempat kita di Indonesia. Kalau di Indonesia, misalkan tidak ada anak yang ngurusin, anaknya dianggap berdosa gitu. Durhaka sama orang tua. Dulu aja orang tuanya ngurusin dia dari kecil sampai dewasa, tapi masa sekarang setelah anaknya itu dewasa nggak balik berbakti ke orang tua gitu. Jadi memang ada apa tuh namanya budaya main di situ. Dan orang tua yang bisa hidup lepas dari anaknya di negara maju itu bisa mencerminkan kesehatan lansia dan kemampuan ekonomi. Maksudnya apa? Ya, dia bisa menunjukkan eksistensi diri. Aku tidak memberatkan anak-anakku, aku tidak menjadi beban mereka, gitu. Jadi itu adalah perbedaan mendasar sikap pola pikir lansia Indonesia atau secara umum adalah lansia di negara berkembang dengan lansia di negara maju. Jadi pola pikirnya itu benar-benar berbeda 180 derajat begitu. Kemudian keluarga merupakan support system. Jadi ini kita sudah mulai ngebahas di negara kita ya, di negara berkembang, di negara yang memang budayanya adalah budaya kolektivis, bukan budaya individualis. Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Peran keluarga dalam perawatan lansia antara lain dengan menjaga atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status mental lansia, mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, jadi harus bisa ngecover kebutuhan orang tua baik secara fisik maupun secara mental, secara psikis, secara sosial gitu. Dan memberikan motivasi, memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia gitu. Jadi misalnya nganterin orang tua ngaji rutin kemana misalkan, atau bagi yang mampu itu membelikan rumah orang tuanya yang dekat dengan masjid, karena memang support system dari anak itu sangat dibutuhkan sekali oleh orang tua gitu. Nih, kedudukan lansia dalam keluarga. Yang pertama, ini kita bicara di tempat kita ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya katakan ini bicara di tempat kita dengan budaya kolektivis dan menganggap lansia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dihormati, yang dihargai bagi masyarakat Indonesia.
Dan ketika kita tidak berbakti kepada orang tua dengan merawatnya ketika dia sudah menjadi lansia, kita akan dicap sebagai anak durhaka, begitu. Kemudian, nih, yang kedua, perasaan diterima oleh orang lain akan mempengaruhi tanggapannya dalam memasuki hari tua dan berpengaruh pula terhadap kesehatan mental lansia, kesehatan fisik lansia juga. Jadi ketika dia dimasukin ke panti jompo misalkan, dia akan merasa dia tidak berharga lagi. Dia tidak punya arti lagi untuk keluarganya gitu. Dan itu akan berpengaruh ke kesehatan fisik, dia akan bisa menjadi psikosomatis, dia bisa jadi sakit-sakitan karena psikisnya itu merasa tersakiti oleh anaknya yang dulu dibesarkan sama dia, dirawat, dicebokin dan lain sebagainya itu ketika masih kecil. Nah, kemudian yang ketiga, lansia itu juga terkadang merasa perannya itu tidak diinginkan dalam masyarakat. Dia tidak dibutuhkan lagi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran dari keluarga dalam hal ini adalah anak dan juga saudara-saudara dari lansia ini sendiri itu sangat berarti sekali untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental lansia. Dan di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam memiliki budaya bahwa anak berkewajiban untuk merawat orang tuanya sebagai bentuk berbakti dan menghormati jasa-jasa mereka, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tugas perkembangan orang tua. Yang pertama, mempertahankan kesehatan dengan gaya hidup sehat. Makan makanan yang sehat, tidak makan junk food, kemudian olahraga, yang memang sesuai dengan usia lansia gitu ya. Kalau nenek saya sih biasanya disarankan oleh dokter syarafnya olahraganya yang paling sehat untuk lansia itu adalah berenang dan juga naik sepeda statis. Itu benar-benar bisa bikin tulang-tulang yang sudah mulai mulai keropos-keropos itu lebih enak gitu, lebih seger, lebih sehat lansianya. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup gitu, tidurnya yang cukup, kemudian mungkin salah satu tipsnya adalah mengurangi tidur di siang hari agar malam harinya itu bisa tidur dengan nyenyak, tidak kemalaman dan durasinya itu cukup. Lansia bisa melakukan aktivitas-aktivitas di siang hari, melakukan hobinya misalnya berkebun, seperti itu. Kemudian tugas perkembangan yang kedua adalah mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak serta mengelola waktu santai. Jadi memanfaatkan waktu jadi memanfaatkan masa tuanya dia dengan tetap bersosialisasi dengan teman-temannya, misalnya ibu-ibu kompleks atau teman-teman pengajian misalnya, dan mengelola waktu santai bersama mereka dan keluarga begitu. Kemudian tugas perkembangan yang ketiga adalah meningkatkan keakraban dan keharmonisan kembali dengan pasangan, memfokuskan hubungan pernikahan yang memang selama ini sempat dalam tanda kutip renggang karena memang sibuk membesarkan anak, kemudian mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak begitu. Jadi saatnya untuk kembali berdua bersama pasangan ini tuh kayak saya pribadi yang masih ada di taraf perkembangan anak usia prasekolah gitu ya. Em, Gimana ya besok sama suami di masa-masa tua kami lansia seperti apa, dan memang kami harus mempersiapkan itu sedari dini agar besok memang kita bisa melalui tahap lansia ini dengan lancar, tidak mengalami konflik ataupun nauzubillah ya menjadi tidak sehat mental karena menderita sindrom tertentu begitu. Kemudian tugas perkembangan yang keempat adalah menikmati hidup, pekerjaan, dan mempersiapkan masa pensiun ketika memang kita masih berada di taraf dewasa, madya, atau pertengahan. Kemudian tugas perkembangan yang part 2 sebagai orang tua adalah memberikan nasihat dan bantuan jika dibutuhkan kepada anak, kepada keluarga, kepada teman atau lingkungan sosialnya. Jadi ngasih nasihat sama bantuan itu kalau dibutuhin aja, nggak usah kepo gitu ya dalam tanda kutip. Jadi nanti ditakutkan dianggap cerewet, dianggap mau ikut campur begitu. Kemudian menjaga komunikasi dengan siapapun itu.
Yang terakhir adalah berlaku adil gitu, adil kepada semua anak-anaknya. Tugas perkembangan lansia di sini atau dewasa maja di sini. Jadi tidak hanya menyukai anak yang dompetnya tebel doang, yang sukses doang, tetapi melupakan anaknya yang tidak sukses ataupun melupakan anak yang hidupnya pas-pasan gitu. Tidak hanya perhatian ke cucu-cucu dari anak yang kaya saja, tetapi perhatian juga ke cucu-cucunya yang dari anaknya yang kurang mampu, misalkan seperti itu. Jadi adil. Kemudian tugas perkembangan lansia sebagai anak nih, harusnya apa? Ketika kita punya orang tua yang sudah lansia gitu. Yang pertama adalah memberikan perawatan kepada orang tua yang sudah lansia ketika tubuhnya itu sudah mulai lemah dan mulai sakit-sakitan. Jadi memberikan perawatan kepada mereka. Yang kedua adalah berupaya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua, menyayangi, melindungi, dan membahagiakan orang tua. Nah, kemudian tugas perkembangan yang ketiga sebagai seorang anak adalah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lansia. Jadi karena memang lansia itu sudah pensiun gitu ya, sudah berkurang pendapatannya, jadi kita sebagai anak harus berbakti dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka begitu. Kemudian konflik yang sering terjadi pada lansia, yang pertama adalah penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan. Nih, kerasa banget gitu. Orang yang selama ini ada sekian puluh tahun menemani kita mengarungi bahtera kehidupan, kalau orang Jawa bilang loro lopone, jadi suka dukanya itu sama dia, ternyata dia harus dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, itu tidak mudah bagi seorang lansia. Ditambah lagi ketika memang kesehatannya sudah mulai menurun, kemudian sudah tidak ada lagi anak-anak yang bisa dia ajak sharing, kemudian dia kesepian, itu rawan terjadi emptiness syndrome. Nanti kita akan bahas apa itu emptiness syndrome. Kemudian perkawinan pada usia lanjut ini tidak jarang terjadi dan menimbulkan konflik, terutama konflik dengan anak gitu ya. Jadi karena orang tua merasa kesepian karena anaknya itu sudah pada berkeluarga semua, dia merasa sendiri di rumah, akhirnya dia memutuskan untuk menikah kembali dan itu sering ditolak oleh anak gitu. Tidak sedikit kasus yang seperti itu. Kemudian penyesuaian diri terhadap kesendirian pada usia lanjut tuh sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah aspek kesehatan. Jadi mulai fisiknya sudah mulai lemah, kemudian organ-organ tubuhnya itu sudah mulai dalam tanda kutip aus gitu ya. Jadi memang butuh maintenance perawatan yang lebih daripada ketika dia itu masih remaja ataupun dewasa yang memang recovery terhadap penyakit misalkan itu akan lebih cepat daripada lansia begitu. Nah, faktor resiko yang memperburuk kesehatan mental lansia itu yang pertama adalah kesehatan fisik yang memburuk, sudah dijelaskan sebelumnya ya, kematian pasangan. Kemudian yang ketiga adalah perumahan dan transportasi yang tidak mendukung. Maksudnya seperti apa nih? Maksudnya, misalkan dia tinggal di kompleks yang memang itu budayanya adalah budaya individualis, lulu gua-gua, padahal sebenarnya dia itu kesepian dan ketika dia mau mencari teman di luar perumahan itu transportasinya buruk, dia susah mengakses gitu ya. Dia gagap teknologi, akhirnya dia bisa terganggu kesehatan mentalnya begitu. Kemudian sumber finansial yang berkurang karena pensiun itu tadi. Karena mungkin bagi yang tidak pensiun, bagi yang bukan pegawai, yang tidak pensiun, dia tidak bisa seproduktif sebelumnya karena keterbatasan fisik, sudah mulai sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor resikonya adalah dukungan sosial yang kurang karena memang anak sudah pada pergi, kemudian mungkin kita tidak memiliki relasi yang cukup dan akhirnya bisa emptiness syndrome. Nih, apa sih sebenarnya emptiness syndrome itu? Emptiness syndrome ini adalah sindrom yang paling sering terjadi pada lansia. Jadi itu dimulai ketika anak terakhir sudah pergi untuk berkeluarga sendiri, memulai kehidupan baru. Jadi orang tua itu merasa sendirian, sindrom sangkar kosong namanya.
emptiness syndrome itu. Dan ini menimbulkan kesedihan tersendiri pada orang tua, karena menurut Santrok kebahagiaan orang tua selama ini gitu ya adalah pada anak, dan ketika anak pergi, alone, merasa sendiri itu orang tua. Nah, dampak kekosongan pada orang tua nih. Jadi, empty nest syndrome atau sangkar kosong ini, kekosongan ini bisa menimbulkan stres. Stres itu kan ada dua. Ketika dia itu bisa menangani stres tersebut dengan baik, maka disebut eustress. Tetapi ketika dia tidak bisa memanage stres itu, kekosongan itu, akhirnya dia bisa distress. Nah, eustress tuh kayak gimana nih? Ketika dia bisa memanage stresnya itu. Yang pertama, dia bisa melakukan hobi-hobi atau kursus yang memang selama ini dia lama tinggalkan. Karena apa? Sibuk bekerja gitu ya. Akhirnya, oke, aku tinggalkan misalkan kursus menjahit gitu. Dulu suka ngejahit nih, tapi lupa karena memang sudah sibuk berkeluarga, sibuk ngurusin anak, sibuk di kantor misalkan. Akhirnya lupa lagi nih cara ngejahit, akhirnya kursus jahit lagi biar nggak lupa teknik-teknik menjahit. Jadi menghabiskan waktu agar tidak merasa sendiri, tidak sedih atas kesendirian itu. Kemudian keintiman dengan pasangan itu bisa kembali. Jadi menghabiskan waktu berdua dengan pasangan itu, masya Allah, menurut saya, ya Allah, itu cita-cita saya nih, salah satu cita-cita saya dengan suami saya nanti. Jadi mengembalikan keintiman hubungan dalam pernikahan. Dan ketika di stres itu contohnya kayak apa? Merasa sedih, merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak memiliki kegiatan positif, mudah menangis, dan nangisnya pun nangis yang berlebihan, eh, tidak ada atau bahkan tidak mau untuk bergabung ke komunitas-komunitas seperti komunitas arisan, komunitas pengajian, agar dia itu bisa mengisi harinya dengan hal-hal yang bermanfaat, akhirnya dapat melupakan kekosongan yang dia rasa. Nggak mau gitu. Nah, itu lambat laun tidak hanya bisa bikin dia distres, tapi bahkan bisa membuat dia depresi begitu. Nah, nih penyesuaian buruk pada lansia, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, mereka menerima kepercayaan tradisional dan pendapat klise mengenai budaya dan stereotip dari suatu usia. Jadi dia punya anggapan kayak gini misalkan, aduh, aku udah tua nih, aku udah nggak bisa belajar. Misalkan, aku udah tua, aku nggak bisa nih kursus ngejahit karena aku sudah tua. Beda lah sama anak-anak muda kayak kalian yang memang masih produktif. Aku udah sakit-sakitan, jadi aku tuh males nih berkebun misalkan. Oh ya, jadi teman-teman di sini sekedar info, jadi di Jepang nih, kata salah satu teman saya, untuk mengurangi sindrom sangkar kosong atau emptiness syndrome pada lansia di Jepang, mereka itu ada kursus berkebun dan mereka diajak untuk berkebun gitu. Karena berkebun, menghabiskan waktu berkebun, bisa punya komunitas yang sama berkebun itu, bisa sharing tanaman-tanaman dan lain sebagainya, akhirnya harinya itu hidup kembali walaupun mungkin memang tidak seindah ketika ada anak bersama dia di rumah begitu. Nah, stereotip yang ada selama ini adalah terutama di Indonesia, kita bahas di Indonesia, orang sering mengatakan, aku sudah tua, aku nggak bisa nih ikut-ikutan kursus-kursus kayak gitu, aku nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu karena fisikku terbatas gitu. Itu akan semakin memperburuk kesehatan mental lansia. Kemudian yang kedua, pelepasan berbagai kegiatan sosial. Jadi nih teman-teman semuanya, lansia terutama di negara kita, negara yang kolektivis ini, butuh tempat-tempat untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Dimasukinlah dalam tanda kutip tuh ke apa tuh namanya, komunitas arisan, ibu-ibu kompleks, ibu-ibu rumpi, ke komunitas pengajian gitu. Itu yang positif sih ya, ke komunitas pengajian. Biar apa? Biar nggak merasa sendiri. Jadi misalkan ya, sebenarnya ada sisi positif dari panti jompo itu adalah lansia itu bisa mengisi hari-harinya dengan hal-hal produktif bersama lansia lainnya. Dia punya komunitas baru untuk mensosialisasikan dirinya. Tapi nih, sebenarnya kan nggak harus di panti jompo juga gitu. Ketika kita memang punya budaya kolektivis di Indonesia,
komunitas-komunitas lansia itu banyak sekali sebenarnya kalau dia mau gitu, mau ikut di situ. Tidak membatasi diri, mengungkung diri di rumah karena frustasi anak-anaknya tidak bersama dia. Enggak, tapi dia mau membuka diri untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain di luar sana. Kemudian yang ketiga adalah perubahan rendah diri dan tidak enak yang datang bersamaan dengan perubahan fisik. Jadi dia merasa rendah diri karena memang dia sudah tidak berharga kembali, dia sudah tidak bisa menghidupi anaknya seperti zaman dahulu. Dia masa-masa produktif ketika dia masih meniti karir, bekerja, kemudian fisiknya sih yang sudah mulai sakit-sakitan. Nah, itu bisa memperburuk kondisi mentalnya dia. Sudah ada stereotip kayak gitu, ditambah beneran dia sakit, bisa psikosomatis, bahkan bisa emptiness syndrome atau bahkan depresi itu tadi. Terjadi penurunan mental, kemudian berkurangnya pendapatan, kemudian usia lanjut perlu menetapkan pola hidup yang berbeda dengan keadaan masa lalu yang menimbulkan stres bahkan depresi. Jadi misalkan nih contohnya, dulu ketika masih muda bisa nih makan bebek atau makan puyuh yang itu kolesterolnya tinggi banget, atau makan sesukanya, seenak hati. Tapi sekarang kita makan tahu, lansia makan tahu aja bisa asam urat, dia makan daging dia bisa kolesterol, dia makan daun-daunan misalkan daun pepaya dia bisa darah tinggi, semangka dia bisa darah rendah, itu serba salah dan ketika itu diratapi oleh lansia dia bisa depresi. Kemudian yang terakhir adalah perasaan bersalah karena mereka tidak bekerja sedangkan orang lain masih bekerja. Jadi dia meniliknya adalah melihat atau menilik orang lain yang masih produktif di usia yang sama atau lebih muda dari dia. Sebenarnya nggak apple to apple kayak gitu. Tapi ya namanya orang yang sudah stres, kesehatan mentalnya terganggu, bahkan depresi nggak bisa berpikir sekritis itu. Nah, ini tugas perkembangan keluarga lansia. Tugas perkembangan keluarga di tahap lansia maksudnya ya, menurut Kettler dan Gottlieb. Yang pertama adalah mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Jadi enjoy menjalani hidup. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap pendapatan yang menurun. Ya sudah, terima saja memang masanya sekarang pendapatannya itu tidak sebesar dulu ketika masih bekerja. Oke, mungkin sekarang punya pensiunan, tapi tidak ada insentif-insentif seperti dahulu ketika dia bekerja, meniti karir di kantor, begitu. Terima saja, memang sudah waktunya seperti itu. Rezekinya anak tuh sudah berkurang seiring dia mencari pekerjaan gitu. Sudah dapat pekerjaan ya rezekinya ke mereka. Dulu rezekinya dititipkan sama kita gitu. Sekarang mereka sudah punya rezeki sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meneruskan untuk memahami eksistensi usia lanjut. Jadi kontemplasi, merenungi, oh sebenarnya aku memang sudah tua, aku harus mendekatkan diri kepada Robku karena memang siklus kehidupan manusia itu ya dari lahir, bayi, balita, batita, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, pertengahan, dewasa akhir, lansia, dan kemudian akan meninggal dan akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di dunia ini kepada Rob kita begitu. Kemudian tugas perkembangan yang selanjutnya pada lansia adalah penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. Harus bisa menerima itu. Jadi kalau Ustadz Umar Mitab dulu pernah mengatakan gitu di salah satu kajian beliau bahwa mati itu ibarat terminal gitu. Beliau mengatakan. Jadi ibaratkan saja keluarga kita itu berangkat ke satu tujuan yaitu surga karena kalau memang goalnya itu adalah surga gitu ya berangkat pagi jam 7 pagi dan kita punya waktu jam 12 siang misalkan sementara pasangan kita punya waktu jam 4 sore ketika goalnya itu sama kita goalnya adalah surga gitu ya ketika goalnya itu adalah surga ya sudah walaupun ada perbedaan waktu kita pergi dari jam 7 anak kita misalkan kemudian jam 12 kita dan jam 4 sore itu adalah suami kita bakalan ketemu kok besok di surga
gitu. Jadi pendekatan spiritual itu sangat dibutuhkan sekali oleh lansia. Yang terakhir adalah pemeliharaan ikatan keluarga antar generasi. Jadi tetap menyambung hubungan silaturahim dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, bahkan cicitnya. Agar apa? Agar dia merasa bahwa tetap dicintai oleh keluarganya sekalipun mereka beda rumah sama kita. Nih, resolusi konflik. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan anak dan cucu. Sudah ya. Kemudian yang kedua adalah bertemu dan melakukan kegiatan bersama dengan teman sebaya untuk mengurangi kesepian gitu. Ibu-ibu komplek, ibu-ibu arisan, ataupun grup-grup pengajian, komunitas-komunitas pengajian lansia. Kemudian menghabiskan waktu bersama pasangan. Jadi kembali dekat sama pasangan, menekuni hobi kembali. Jadi dulu sukanya apa? Jahit, sukanya apa? Nyulam. Oke, kembali lagi untuk mengisi waktu luang. Kemudian yang terakhir adalah share kesedihan ke orang lain agar hati lebih tenang. Bisa share ke anak, bisa share ke teman pengajian, bisa share ke tenaga profesional ketika itu dirasa tidak bisa diselesaikan seorang diri. Kemudian pendekatan budaya dalam upaya kesehatan mental lansia. Pola-pola budaya yang berbeda mempengaruhi hubungan keluarga dan tanggung jawab terhadap generasi yang lebih tua gitu. Jadi budaya itu sangat menentukan gimana kita bersikap terhadap lansia. Seperti yang sudah saya katakan di awal nih. Jadi di negara berkembang seperti di Indonesia, di negara kolektivis itu masyarakatnya itu memiliki fokus pada obligasi kekeluargaan. Jadi lebih representatif mengenai kebutuhan orang tua yang menua dan lebih mungkin untuk menawarkan dukungan kepada mereka. Jadi, Bu, saya bisa bantu apa? Terlebih di negara yang mayoritas Islam di tempat kita di Indonesia, memuliakan orang tua, merawat orang tua itu adalah sebuah kewajiban dan ketika kita tidak melakukan itu bisa dicap sebagai anak durhaka gitu. Itu tuh sangat berpengaruh sekali. Dan saudara kandung, saudara kita, saudaranya lansia maksudnya, itu akan memainkan peran penting bagi lansia. Jadi support sistemnya adalah salah satunya dari saudara kandungnya. Nah, sementara di budaya individualis nih, nilai-nilai dominan yang berkembang di negara individualis dengan budaya individualis dengan negara-negara yang maju itu budayanya adalah mandiri, otonom. Jadi lansia ini memiliki keinginan untuk hidup berpisah dengan keluarganya, dengan anak-anak mereka, karena itu dianggap sebagai sebuah kemandirian bagi dirinya. Dia merasa lebih terhormat, lebih dapat mengaktualisasi diri. Nih, aku bisa tidak menyusahkan anakku. Jadi pola pikirnya berbeda. Ketika di Indonesia itu orang tua dimasukin ke panti jompo, dia akan merasa, ya Allah, anakku tuh anak durhaka gitu. Anakku itu tidak bisa mengurusi aku, padahal dulu aku cebokin, aku urusin dari makan dan lain sebagainya, tapi sekarang mereka membalas air susu dengan air tuba. Tapi di budaya individualis di negara-negara maju, ternyata ketika dia hidup mandiri dan terpisah dari anak-anaknya, dia akan merasa terhormat. Dia akan merasa bisa. Aku dong bisa melepaskan diri dari anakku, walaupun aku berada dalam keterbatasan fisik, kemudian finansialku sudah mulai berkurang, atau bahkan aku sudah kehilangan pasangan, tapi aku tetap bisa sehat mental gitu ya, sehat mental dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif bersama dengan peer groupku, bersama dengan komunitasku, komunitas misalkan apa komunitas pesepeda atau apa gitu. Nah, begitu ya teman-teman semuanya, itu adalah sedikit resume mengenai tahap perkembangan keluarga di usia madya, dewasa madya hingga lansia. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya jika dirasa ini bermanfaat untuk kalian semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.